Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dari PG PAUD. Di sini saya ingin membahas tentang hakikat bimbingan dan konseling anak usia dini. Pertama yaitu latar belakang. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu layanan yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa dalam mengenali potensi diri, mengatasi permasalahan, serta mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tahapan kehidupannya. Rumusan masalah itu pertama, bagaimana hakikat dan konsep dasar BK PAUD. Yang kedua yaitu bagaimana fungsi dan tujuan BK di PAUD. Yang ketiga itu bagaimana ruang lingkup BK di PAUD. Pembahasan pertama yaitu hakikat dan konsep dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Pengertian bimbingan. Crow dan Crow mendeskripsikan bimbingan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh individu, baik pria maupun wanita, yang memiliki karakter baik dan pendidikan yang cukup kepada setiap orang dari berbagai usia, untuk membantu mengembangkan aktivitas hidup mereka, membuat keputusan sendiri, dan menangani tanggung jawabnya. Pengertian konseling. Pengertian konseling menurut Smith, konseling adalah suatu proses di mana konselor membantu konseling membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana atau penyesuaian yang perlu dibuatnya. Menurut Tolbert menyatakan bahwa konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Menurut Saudiah dan Agustin menyatakan bahwa bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua yaitu pembahasan kedua, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama yaitu prinsip perkembangan anak. Bimbingan harus sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Anak usia dini masih belajar mengenal diri sendiri dan lingkungan, jadi pendekatannya harus lembut dan sesuai usia. Yang kedua yaitu prinsip individualitas. Setiap anak itu berbeda, ada yang cepat bicara, ada yang lambat. Bimbingan harus menghormati perbedaan setiap anak tanpa membandingkannya. Yang ketiga yaitu prinsip lingkungan yang aman dan nyaman. Anak butuh tempat yang aman dan menyenangkan untuk bisa berbicara. Lingkungan konseling harus seperti tempat bermain yang tenang dan tidak menakutkan. Yang keempat yaitu prinsip keterlibatan orang tua. Karena anak masih tergantung pada orang tua, maka mereka harus ikut terlihat dalam proses konseling supaya hasilnya lebih efektif. Yang kelima yaitu prinsip pencegahan dan pengembangan. Konseling bukan hanya untuk mengatasi masalah, tapi juga untuk mencegah masalah sebelum terjadi dan membantu anak mengembang potensinya. Yang keenam yaitu prinsip kerahasiaan. Apa yang anak ceritakan harus dijaga kerahasiaannya, supaya anak merasa aman dan percaya pada konselor. Yang ketujuh yaitu prinsip bermain dan kegiatan kreatif. Anak belajar lewat bermain, maka kegiatan konseling bisa dilakukan dengan cara bermain, menggambar, bercerita, atau bernyanyi. Pembahasannya kedua yaitu fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling di PAUD. Yang pertama, fungsi. Ada 5 fungsi yaitu pertama, fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya
dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka berkembangnya dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang B yaitu tujuan bimbingan dan konseling di PAUD. Pertama, membantu anak mengenal dirinya sendiri. Anak diajak untuk tahu siapa dirinya, apa yang ia suka, dan bagaimana perasaannya. Yang kedua, mengembangkan potensi anak. Bimbing membantu anak agar bakat dan kemampuannya bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kesulitan. Misalnya saat anak merasa sedih, bingung, atau sulit bergaul, konselor akan membantu dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, menyiapkan anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Anak dibimbing supaya siap masuk ke SD, baik secara mental, sosial, maupun emosional. Yang kelima, membantu orang tua memahami anak, guru, atau konselor yang juga memberikan informasi kepada orang tua agar bisa mendukung perkembangan anak di rumah. Pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidik melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan atau tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Kesimpulan yaitu bimbingan dan konseling pada anak usia dini adalah elemen penting dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional, sosial, dan intelektual. Oke, sekian dari pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.